That's a no-go. Looked like the... Butuh rumah lebih besar. KPR BCA kuncinya. Mungkin 20 tahun kali ya, Pak? 21 tahun, Pak. Oh iya. Kemarin sih ulang tahun pernikahan yang keempat, jadi udah 3 tahunan di sini. Baru sih, lagi sibuk banget beberes gue. Biasanya anak-anak main ke rumah. Iya, saya selalu masak banyak di akhir pekan. Biasanya kafe sambil brunch gitu. Biasanya sih main sama si kecil. Iya, tapi tadi ngecek sih masih tidur. Kalau kita sih yang penting interiornya nyaman. Gak perlu gede, yang penting berkarakter. Yang pasti harus ada tamannya, terus kamarnya cukup banyak, biar anak-anak bisa nginep. Gue pakai BCA. BCA. BCA dong. Dulu kita sempat bandingin sama yang lain. Kalau untuk jangka panjang, BCA bunganya lebih stabil ya Pak ya? Iya, masa bunga floatingnya nggak bikin deg-degan. Jadi lebih tenang bayar cicilan. Syarat sih sama dengan yang lain, tapi gue suka sama servisnya. Informatif, helpful. Pokoknya dibantu banget deh sama BCA. Pilihan bunganya banyak, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Iya, jadi alokasi cash flow kita juga aman. Paket.
for Sonogo. Looked like the Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Paket. Paket.
Jaket. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu nasabah setia BCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Kebajikan. Selamat datang dalam acara webinar BCA Kanwil 9 dengan tema pengikatan kredit dan agunan untuk subjek hukum perorangan. Nah, apa kabarnya nih Bapak dan Ibu nasabah setia BCA? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, berenergi, dan tetap bersemangat. Perkenalkan, saya Fredo yang akan memandu pada acara hari ini. Bapak dan Ibu melihat kondisi saat ini di mana banyak nasabah yang pernah ataupun sedang dalam proses pengikatan kredit dan agunan, maka kami sadari pentingnya informasi ini kami sampaikan kepada setiap nasabah setia BCA agar Bapak dan Ibu dapat menghadapi hal ini dengan baik. Dan saja BCA sebagai mitra perbankan dan sesuai dengan tagline-nya ya, senantiasa di sisi Anda, tentunya sangat ingin mendampingi Bapak dan Ibu dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, hari ini BCA Kanwil 9 berkolaborasi dengan Divisi Bisnis Kredit Consumer menghadirkan notaris Ibu Karin Kristiana Basuki yang akrab dipanggil Bu Karin. Halo Bu Karin, gimana kabarnya hari ini Bu? Halo Pak Fredo, terima kasih, baik Pak. Puji Tuhan, Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik, senang sekali bisa hadir juga Bu ya, tapi sebelum itu, sebelum saya melanjutkan acara lebih lanjut, maka agar webinar dapat berjalan dengan lancar, saya tentunya akan membacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan suara dan video Bapak dan Ibu semua. Lalu yang kedua, selama sesi presentasi oleh narasumber, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau mungkin hal-hal lain yang mau disampaikan, maka Bapak dan Ibu dapat mengetikkan pertanyaan tersebut pada kolom chat yang sudah tersedia dan ditujukan to everyone. Selanjutnya, untuk kami juga bisa terus memberikan webinar yang relevan dan lebih baik lagi, pada akhir acara nanti kita akan minta Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi polling feedback untuk perbaikan kami. Lalu yang terakhir, Bapak dan Ibu juga jangan lupa ya untuk ganti nama Bapak dan Ibu di Zoom sesuai dengan nama asli Bapak dan Ibu, karena akan ada hadiah menarik untuk nasabah yang beruntung. Baik, itu aja peraturan webinarnya hari ini ya, singkat aja. Setelah ini juga saya mau menyapa yang telah bergabung di tengah-tengah kita pada hari ini, Bapak Joko Ermijaata, selaku Kepala Kantor Wilayah 9. Halo Pak Joko, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat siang ya Pak, kita semangatnya pagi terus nih Pak soalnya. Gimana kabarnya Pak Joko, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak. Mantap Pak. Baik, saya juga mau menyapa pembicara kita hari ini, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, Ibu Karin Kristiana. Lalu juga saya mau mengucapkan selamat datang kepada segenap Kepala Kantor Cabang Utama Wilayah 9 dan juga tidak lupa kepada segenap nasabah setia BCA yang kami cintai. Selamat datang ya Bapak dan Ibu di acara webinar hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan kata-kata pembuka dari Kepala Kantor Wilayah 9 untuk bisa menyambut para nasabah yang sudah hadir. Untuk itu, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Bapak Joko Ermijaata untuk dapat menyapa para nasabah yang telah hadir pada siang hari ini. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Fredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat semua. Yang terhormat, Ibu Bapak para nasabah Kanwil 9 yang sangat kami hormati, terima kasih untuk waktunya mengikuti webinar kita kali ini. Yang terhormat pembicara kami, Notaris Ibu Karin Kristiana Basuki, terima kasih Bu untuk waktunya juga. Selamat siang juga untuk teman-teman
dari kantor pusat, Ibu Emilia Anton, Ibu Ana dari DBKK KPR, dan teman-teman cabang di wilayah 9 dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Cikarang, dan lain-lainnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui virtual. Acara kita kali ini adalah pengikatan kredit dan agunan untuk subjek hukum perorangan. Tentunya Ibu Bapak pasti sudah pernah mengalami dan akan nanti mengalami mengenai proses pengikatan jaminan kredit perorangan yang dimiliki dalam proses pengajuan kredit melalui BCA. Nah, pada kesempatan ini nanti akan dikupas oleh Ibu Notaris, Ibu Karin, yang sebenarnya kita sudah kenal lama, karena beliau pun sebenarnya mantan karyawan BCA juga nih, yang sudah berpindah dari BCA sekarang menjadi notaris. Dan tentunya juga Ibu Bapak para nasabah, nanti kalau mau melakukan pengikatan saat ini, selain ada hambatan mengenai keterbatasan karena kantor-kantor ini ada PPKM, aturan-aturan yang baru, mudah-mudahan nanti juga Ibu Karin bisa memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga nasabah bisa mengerti, menambah wawasannya. Nah, kembali kepada Ibu Bapak para nasabah, terima kasih telah menjadi nasabah atau debitur setia BCA. Mudah-mudahan komitmen kami yaitu selalu setia di sisi Anda, mudah-mudahan terus bisa memberikan support, bisa memberikan layanan yang terbaiknya untuk para nasabah. Ibu Bapak, kami mohon juga tidak sungkan-sungkan untuk bertanya atau memberikan masukan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, di mana saran, masukan, dan pendapat Ibu Bapak sangat kami harapkan dan untuk menunjang terus memperbaiki layanan BCA selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan webinar kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan webinar kita kali ini memberikan hasil yang positif buat Ibu Bapak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas sambutan dan kata pembukanya yang luar biasa. Pak Joko ini juga tadi udah mulai teaser-teaser dikit ya, kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan hari ini. Dan seperti yang tadi Pak Joko juga sudah sampaikan, kita sangat berharap untuk bisnis Bapak dan Ibu juga semakin berkembang, sehingga suatu saat nanti Bapak dan Ibu juga tentunya akan bersinggungan dengan pengikatan kredit maupun agunan. Nah, saya semakin semangat nih untuk bisa mengikuti webinar hari ini. Tapi sebelum saya persilakan pembicara kita hari ini, kalau kata orang-orang, nggak kenal nanti nggak sayang. Tapi kalau terlalu kenal bisa terlalu sayang gitu ya. Jadi saya kenalinnya cukup profil Ibu Karin aja nih ya. Baik, Ibu Karin ini sudah berpengalaman di berbagai bidang legal, diantaranya sebagai legal perusahaan, legal perbankan, ya, lalu jadi notaris PPAT di Bogor dari tahun 2002 hingga 2006, lalu menjadi notaris PPAT di Jakarta Pusat sejak 2006 sampai sekarang. Beliau juga sudah menjadi narasumber dalam berbagai diskusi hukum. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu semua, saya berharap Bapak dan Ibu juga sama excited dengan saya untuk kita bisa belajar hari ini. Jadi siapkan catatan Anda, duduk di posisi yang nyaman, dan nanti pada saat saya persilahkan Ibu Karin, kita boleh ya kasih reaction tepuk tangan sama-sama. Untuk itu, mari kita sambut dengan meriah pembicara kita hari ini, Ibu Karin. Ibu Karin, silakan. Rekan-rekan dari BCA yang sebagian dan sukses. Mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak rekan-rekan notaris, teman-teman saya di sini. Kita tahu bahwa di BCA ini banyak memiliki rekan-rekan notaris yang membantu Bapak Ibu di dalam pengikatan kredit, ya, dalam melakukan berbagai transaksi dengan pihak bank.
Nah, pada kesempatan ini saya mungkin nggak akan juga menjelaskan yang berat-berat tentang pasal-pasal, Bapak Ibu, bahwa pasal-pasal KUH Perdata tentang subjek hukum, kita mencoba untuk menjelaskannya sesimpel mungkin sehingga Bapak Ibu dapat memahami juga dengan ringan ya, dan nanti dipersilahkan menyampaikan pertanyaan jika memang ada hal-hal yang belum jelas. Saya akan share screen, Bapak Ibu. Seperti tadi sudah dijelaskan, kesempatan ini kita akan bicara tentang pengikatan kredit dan agunan untuk subjek hukum perorangan. Dilihat dari judulnya saja sebenarnya skop pembicaraannya itu tidak terlalu luas. Tetapi kalau kita bicara soal subjek hukum perorangan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luas. Bahkan mungkin waktu 1 jam ini nggak akan bisa menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan subjek perorangan. Karena kita kalau ngomong subjek hukum perorangan nih, mulai dari seseorang itu lahir sampai dia meninggal, inilah yang kita sebut sebagai subjek hukum perorangan, yang dia akan masuk di dalam berbagai lalu lintas hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini akan panjang kalau ngomong tentang orang, mulai dari dia lahir sampai dia menikah, sampai dia meninggal akhirnya ada ahli waris, ini akan panjang. Mudah-mudahan nanti suatu saat Kanwil 9 akan bikin webinar-webinar lagi. Kalau kita para praktisi hukum seneng nih kita dengar itu, karena nanti bisa berkembang menjadi mungkin khusus untuk bagaimana nih tentang warisan dan lain sebagainya. Karena dalam praktek saya sebagai notaris cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Nah, kita lihat perjanjian kredit, kita intip sedikit. Kalau kita bicara soal sebenarnya dasarnya itu adalah kepercayaan. Ya, nanti kalau kita bicara soal perjanjian, sepakat. Percaya itu berarti kan keduanya itu harus kenal. Nggak ada kata kita percaya kalau kita tidak mengenal siapa yang akan berhadapan dengan kita. Ya, oke. Kalau pihak bank ini sendiri, dia punya satu payung hukum ini masih dari Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan, ada kata mewajibkan, pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu. Berarti si bank ini akan meneliti nih siapa pihak yang akan dipercayanya. Karena apa? Ada kewajiban dari pihak satunya untuk melakukan satu kewajiban tertentu. Kemudian secara hukum, secara umum kalau kita bicara KUH Perdata, kalau teman-teman notaris di sini atau teman-teman hukum, praktisi hukum pasti tahu dengan dasar salah satu undang-undang kita, yaitu yang mengatur tentang bidang keperdataan, hukum keperdataan kita KUH Perdata. Di sini di dalam pasal 1754 dia mengatur perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank itu tunduk kepada pasal tersebut, di mana pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dari jenis dan mutu yang sama. Nah, perjanjian kredit ini salah satu produknya bank, ya. Nah, kata perjanjian sendiri berarti kan kita mengacu pada adanya kesepakatan ya, pasal 1313 KUH Perdata, ada hubungan hukum yang pasti akan dibuat secara tertulis. Bahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 menentukan pemberian kredit itu dibuat dalam perjanjian tertulis. Jadi udah kewajiban pihak bank memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit. Percaya tuh kita juga sebagai pihak bank ini harus memberikan informasi-informasi yang tepat, dan dari pihak nasabah juga harus mengenal nih produk yang dia akan dapatkan dari bank. Ya, oke, kita
meninggalkan sedikit mengenai perjanjian kredit itu sendiri. Nah, kata perjanjian, kalau Bapak Ibu pernah dengar nih kita bicara soal perjanjian, ada nih masih pendapat bahwa oh ya perjanjiannya udah sah nih karena udah dibuat oleh notaris, gitu ya, udah dianggap nih sakti sekali. Ya, bahkan kalau zaman dulunya kita bilang oh perjanjian-perjanjian yang dibuat di atas meterai ini udah mengikat para pihak. Nah, ini pendapat yang keliru sebenarnya. Kalau kita lihat perjanjian, kita pegang satu pasal ini namanya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ada 4 syarat sahnya perjanjian yang kadang-kadang kita kalau udah kerja nih kita lupa nih, ya. 1, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kemudian suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal. Ini cocok sama judul kita hari ini. Jadi adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Sepakat itu kalau sepakat berarti dua-duanya tahu betul apa yang kita akan perjanjikan. Kedua adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Nah, persyaratan pertama dan kedua ini ada bedanya, pasti. Yang dua pertama kita sebut sebagai syarat subjektif, yang kedua di belakang ini 3 dan 4 ini kita namakan sebagai syarat objektif. Nah, syarat objektif ini kalau ini tidak ada, ini tidak terpenuhi dalam perjanjiannya, sebenarnya perjanjiannya menjadi batal demi hukum. Atau perjanjian ini sejak semula ya udah dianggapnya tidak ada. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sedangkan yang namanya syarat subjektif, nah ini kalau tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian bersangkutan masih terus berlaku. Nah, berarti kita mengerucut pembahasan kita, ya, pemaparan saya mengerucut kepada 2 hal yang ada di depan, kesepakatan dan kecakapan. Nah, kalau subjek hukum dalam satu perjanjian kredit kita lihat dari pihak banknya nanti diwakili oleh pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar yang kita sebut sebagai kreditur, kemudian pihak penerima fasilitas kreditnya kita sebut sebagai debitur. Nah, debitur itu tentu tidak harus perorangan, dia juga bisa badan hukum tergantung sama jenis kredit yang akan diberikan kepada nasabahnya. Ya, kalau badan atau perusahaan biasanya masuknya tuh udah kredit modal kerja, sedangkan perorangan ini kebanyakan tentu kredit-kredit yang konsumtif ya, seperti pembelian untuk KPR dan sebagainya. Ini nasabahnya ini masuk ke perorangan. Nah, kita bahas tentang subjek hukum perorangan. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya orang atau manusia menjadi subjek hukum semenjak ia dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Dalam pengecualian, bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Jadi seorang bayi yang masih berada di dalam kandungan dianggap telah dilahirkan. Dengan demikian dia sudah dianggap sebagai subjek hukum. Namun dia itu dianggap tidak pernah ada dalam hal dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Jadi segitu kita sudah mulai dari awal itu kita bilang bahwa subjek hukum dari seorang anak, gitu kan? Nah, tapi subjek hukum itu bisa cakap atau tidak. Nah, ini kita baru perhatikan, kita lanjut kepada ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini istilahnya bukunya saya nih, ya. Bukunya saya, dan lebih baik bukunya Bapak Ibu juga, karena semakin kita banyak tahu tentang hal ini, semakin kita di dalam kehidupan ini kita bisa aware setiap saat terhadap terhadap dokumen-dokumen yang kita miliki, kemudian tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini kita disebut seperti ini. Seperti diketahui bahwa tidak semua manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Ya, oleh karena itu, hukum perdata tetap memberikan pengecualian dalam menjalankan hak dan kewajiban.
Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ya. Orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dulunya nih ada ketentuan perempuan yang telah kawin. Dulu, waktu belum kita muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana belum ada persamaan hak dari perempuan dan suami dan istri. Nah, kemudian pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Nah, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pasal 433 dan 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa, ini masih bahasa originalnya nih Bapak Ibu, keadaan keborosan, lemah pikiran, kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan. Dulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur dan membahasakannya seperti itu. Jadi terhadap orang-orang seperti ini yang dinamakan di bawah di pengampuan. Pengampuan jadi diangkatlah seorang pengampu atau seorang wali terhadap orang tersebut yang nanti diangkat oleh pengadilan supaya orang tersebut ada di bawah kontrol. Jadi ada yang istilahnya mengambil tindakan-tindakan orang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Ya. Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, maka kedudukan antara perempuan, istri, dan suami adalah sama. Artinya sama-sama cakap nih untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Berakhirnya subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Ini simpelnya, lahir, cakap itu pada saat itu sudah dewasa. Nah, kalau tingkat usia kedewasaan sendiri, kita kalau ngacu kepada undang-undang 21 tahun, gitu ya. Ada lagi saat ini usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum juga 18 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan dewasa untuk dewasa cakap ya adalah cakap bertindak di dalam hukum, yaitu orang yang mencapai umur 18 tahun atau sudah menikah atau telah kawin. Demikian juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 juga berbunyi bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-Undang Jabatan Notaris juga sebenarnya mengatur bahwa apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun, maka ia dapat menghadap notaris untuk membuat akta terkait dengan tindakan hukum yang ia lakukan. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena salah satu syarat dapat bertindak sebagai penghadap di hadapan notaris guna pembuatan akta notaris. Nah, kita sudah lihat dewasa. Ya, berarti kalau seseorang itu mau masuk dalam perjanjian kredit, mau mengajukan fasilitas kredit, nanti kan pasti dia tanda tangan perjanjian kredit. Dia itu sudah harus memenuhi syarat dewasa. Sekarang sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang malah belum 18 tahun nih, sebenarnya keadaan keuangannya udah oke-oke aja. Karena kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang yang mudah mendatangkan uang. Mungkin ya misalnya dia di umur 17 tahun nih gitu kan, dia sudah seorang misalnya YouTuber gitu kan, udah memperoleh penghasilan banyak. Nah, bank itu kan pasti mempelajari laporan keuangan, kemampuan pembayaran. Kalau dari segi itu iya sih dia pasti bisa nih udah memenuhi syarat, tetapi kalau dilihat daripada usia, nah, belum bisa nih kita untuk dia mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit. Jadi syarat sahnya perjanjian yang tadi kita bilang cakap nih, kalau kita belum masuk ke usia itu, maka belum bisa untuk masuk di dalam perikatan. Ya, gimana caranya? Tentu kalau yang identitas yang kita lihat pasti pertama tuh KTP. Ya, KTP sekarang sudah lebih mudah kita untuk karena elektronik semuanya, jadi faktor-faktor adanya pemalsuan KTP itu sudah hampir jauh lebih rendah, hampir mungkin tidak ada karena sudah elektronik. Bahkan
di bank tertentu ya, mungkin BCA sini juga memiliki alat yang terkoneksi dengan Dukcapil yang bisa mengakses data, yang bisa melihat oh datanya sudah sesuai atau belum. Tetapi kalau masih ada data yang tidak sesuai, biasanya kita notaris yang kebetulan banyak juga nih pengikatan-pengikatan yang dipakai jasa notaris. Jasa notaris bukan untuk membuat syarat sahnya perjanjian, tetapi untuk membuat akte tersebut menjadi otentik. Ya, berbeda. Kalau kita kembali ke pasal 1320, tadi kita bicara soal syarat sahnya perjanjian, nggak ada bicara tentang akte tersebut harus dibuat notaris. Tetapi ketika kita dipercayakan, notaris dipercayakan untuk membuat atau kita ditandatangani perjanjian tersebut di hadapan notaris, maka notaris juga perlu memastikan nih, ini KTP orang ini udah sesuai nggak ya dengan contohnya kartu keluarga. Malah lebih teliti lagi kita akan memintakan akte kelahiran. Jadi Bapak Ibu yang namanya dokumen, akte kelahiran dan sebagainya disimpan dengan baik. Karena setiap saat pasti akan dimintakan. Itu ya, mintalah ke akte lahirnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini pribadi. Begitu yang pribadi ini masuk di dalam jenjang pernikahan, tadi kita ngomong dewasa, udah nikah gitu ya. Maka nih dua subjek hukum nih yang akan kita pelajarin, kita akan lihat gitu ya. Dua subjek hukum ini, satu tentang hubungannya, hubungan, oh ada suaminya, oh ada istrinya, berarti saya harus periksa apa? Akta nikahnya. Nah, kemudian akta nikahnya ini kita akan pelajarin. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur tentang harta benda di dalam perkawinan. Saya coba lihat, ini saya ngatur. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur seperti ini, Bapak Ibu. Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi orang kalau masuk ke perkawinan ya itu mengenai harta bendanya sebenarnya berdasarkan undang-undang ini udah diatur, kecuali mau ngatur lain. Nah, kalau mau ngatur lain, dibuatlah namanya perjanjian perkawinan. Nah, kata perjanjian ini muncul lagi nih, berarti kesepakatan si suami istri, si subjek hukum perorangan ini untuk menentukan hartaku dan hartamu bagaimana. Ya, nah dengan demikian nih nanti dia bertindak perlu persetujuan enggak? Kalau dianggap harta bersama berarti kalau saya berhutang, istri saya juga berhutang karena kita sama-sama gitu ya. Nah, kemudian harta bawaan apa? Kalau aku dapat warisan daripada orang tua, perlu nggak istri? Nah, kalau nanti kita bicara agunan nih belakangan ya. Yang sekarang kita bicara dulu perjanjian kredit, perlu persetujuan pasangannya atau enggak? Ya, kita minta akte nikah, kita lihat tanggal nikahnya ya. Nah, kemudian ada lagi dalam posisi yang berbeda. Karena setelah orang menikah, dia bisa menikah sampai dengan salah satu pasangan itu meninggal dunia atau telah terjadi perceraian atau pengakhiran perkawinan sebelum kematian. Nah, perkawinannya berakhir ini kalau kita ngomong perceraian, kita periksa lagi namanya akte perceraian. Mesti dipastikan apakah putusan perceraiannya itu sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Ya kan? Apakah juga putusannya itu sudah didaftarkan atau belum terhadap pihak ketiga? Untuk menentukan si suami atau si istri yang akan mengajukan pinjaman, akan berhutang ini membutuhkan persetujuan pasangannya atau enggak. Kalau cerai seperti itu, tapi kalau kita mundur, kalau di dalam perkawinan ternyata ada pembuatan
perjanjian kawin, maka si suami istri ngatur hartamu, hartamu, hartaku, hartaku, nggak bersatu. Jadi gimana? Ya udah, kalau kamu minjem, bukan tanggung jawab aku. Demikian juga sebaliknya. Oke? Nah, kalau bicara perjanjian kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga sebenarnya udah mengatur nih. Ya, sebenarnya harus dibuatnya sebelum, sebentar saya coba agak lompat nih, ya, sebelum perkawinan dulunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Jadi orang sebelum perkawinan bikin dulu janji, masuk di dalam pernikahan, perjanjian itu dicatatkan di dalam akta pernikahannya. Sehingga apa? Pihak ketiga, bank atau notaris akan tahu bahwa perkawinan Bapak A dan B ini dilangsungkan dengan pembuatan perjanjian kawin. Jadi nggak butuh nih persetujuan pasangannya. Oke. Tetapi berdasarkan ketentuan ada Mahkamah Konstitusi ya, kalau salah saya 2015, itu dimungkinkan adanya pembuatan perjanjian kawin di dalam waktu masa perkawinan. Jadi kalau dulunya mutlak, kalau udah kawin nggak boleh ngatur lagi. Jadi sudah terlambat lah untuk berjanji. Nah, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan pembuatannya sesudah pernikahan. Asal apa? Jadi dibuat dulu di akte notaris ya, dan jangan mengatur ke belakang terhadap harta benda yang sudah diperoleh nih selama perkawinan, tetapi mengatur harta benda ke depan. Dan perjanjian kawin ini harus didaftarkan. Ya, saya bikin beberapa kali, jadi setelah pembuatan nih, Bapak Ibu, suami istri ini mencatatkan atau membawa aktenya dan membawa akte nikahnya itu, misalnya ke catatan sipil, kemudian dicatatkan di sana. Udah, jadi sejak itu dianggap ini ceritanya pisah harta udah. Kalau istilah asingnya tuh mereka bilang ada prenup, ada postnup. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang kita bilang dengan kalau subjek itu menikah. Kemudian perlu lagi diperhatikan, misalnya nih, tentu misalnya menurut ketentuan hukum Islam, andai diperbolehkan adanya perkawinan nih, misalnya lebih daripada satu. Ya, itu kan pasti dibuktikan dengan nantinya adanya surat nikah dan lain sebagainya. Ini kita mesti sangat teliti. Kan nanti jangan sampai ada pasangan istri yang tidak memberikan persetujuannya, gitu. Apa akibatnya? Kembali ke tadi, ini syarat sahnya perjanjian ini nggak terpenuhi. Jadi ini Bapak Ibu gampang-gampang susah. Nah tadi saya kebetulan ada satu pengikatan, cerita sedikit. Sebenarnya orangnya itu sudah melakukan perubahan. Jadi tadinya udah ada perjanjian kredit, terus ada perubahan. Orangnya bertanya kepada saya, Bu, kenapa sih saya setiap kali pengikatan mesti bawa-bawa lagi tuh dokumen, gitu kan? Saya mesti bawa-bawa lagi asli kakak, asli akta nikah misalnya gitu kan, asli akta lahir, gitu kan? Bapak Ibu udah pernah lihat dulunya. Gitu. Nah, saya menjelaskan, saya bilang, sebenarnya Pak, nah subjek hukum perorangan ini, situasi atau apa keadaan hukumnya ini bisa berubah loh dari waktu ke waktu. Gitu ya. Misalnya saat ini pada saat pengikatan pertama ini dia memang dalam keadaan misalnya single. Dalam perjalanan kredit dia misalnya menikah, gitu kan? Atau yang tadinya dia menikah, pasangannya meninggal dunia. Gitu kan, atau pasangan meninggal dunia, atau misalnya telah terjadi perceraian, itu kan akte, misalnya telah terjadi perceraian kan akte nikah awalnya itu ditukarkan nih dengan akte cerai, jadi dia asli aktenya udah nggak punya lagi gitu kan. Jadi disitulah bank secara prudent, baik pihak bank maupun misalnya notaris yang membantu bank nih dalam hal pengikatan akan memeriksa supaya apa? Melindungi baik pihak bank maupun melindungi pihak nasabah. Gitu. Jadi notaris berada di dalam posisi tengah-tengah
ya, tengah-tengah, kita harus memastikan bahwa transaksi itu atau bahwa perikatan itu syarat sahnya perjanjian itu sudah terpenuhi. Ya, maka namanya KTP, suami istri, kartu keluarga, akte nikah, perjanjian kawin, semuanya dipelajari dengan benar. Oke, saya lanjut kepada agunan atau jaminan. Ya, Bapak Ibu nanti boleh bertanya. Agunan ini beda lagi nih. Tadi kan kita ngomong perikatan kreditnya. Nah, sekarang kita ngomong agunannya. Agunan itu sebenarnya kalau saya pinjam, tapi saya tidak memberikan agunan khusus, gimana tuh dengan pinjamannya nanti kalau macet, atau misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan saya nggak ada pinjaman. Nah, secara hukum, kalau orang minjam atau debitur itu seluruh hartanya itu merupakan jaminan umum untuk pelunasan fasilitas kreditnya. Ya, cuman bedanya kalau dia jaminan umum ini nanti kalau ada apa-apa, dia menjadi kreditur konkuren dengan yang lain-lain. Misalnya dia minjem sama beberapa bank nih. Konkuren artinya apa? Tidak mempunyai hak keistimewaan terhadap jaminan. Dan karenanya hukum itu, dia itu memberikan instrumen-instrumen dia buat nih, supaya bank pemberi pinjaman, ya kreditur itu akan memiliki hak keistimewaan terhadap jaminan yang diberikan. Ya, jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam, atau juga bisa milik orang lain juga yang memang misalnya mau menjaminkan yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Nah, untuk memberikan agunan, subjek hukum pemberi agunan juga harus memenuhi syarat-syarat. Nah, ini bisa beda lagi Bapak Ibu dengan penjelasan saya yang sebelumnya. Karena agunan itu bisa memang miliknya si debitur sendiri pemiliknya, bisa juga terkadang di dalam ikatan-ikatan kredit tertentu itu bisa milik misalnya anaknya, gitu kan, misalnya miliknya adiknya. Nah, ini kita pelajari satu-satu subjek hukum. Gitu ya, karena kita udah berkaitan dengan jaminan, kita ikat jaminan itu. Tentu lihat lagi nih ke perkawinannya, tentu lihat lagi nih ini siapa nih, apakah ini harta yang diagunkan ini dari waris atau bukan, gitu kan, dapatnya dari siapa. Nah, kalau salah nih bisa salah lagi nih, kenapa? Agunan ini kan juga kan merupakan satu kesepakatan pemberian jaminan ya untuk melunasi fasilitas kredit yang kita sebut adalah asesoir. Ya. Nah, asesoir tergantung pada perjanjian pokoknya. Hak jaminan bersifat khusus yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan memberikan hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege atau preferen. Kedudukan jaminan adalah untuk memberikan hak atau kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan kalau sampai macet. Ya. Nah, jaminan ini ada macam-macam, ada tanah bangunan, gitu ya. Kalau kita ngomong tanah bangunan, ada sertifikat. Ya, sertifikat, kemudian kita ikat namanya dengan hak tanggungan. Kemudian ada juga misalnya dijaminkan kendaraan bermotor, kita ikat lagi dengan yang namanya fidusia dan beberapa bentuk-bentuk agunan lainnya. Ya, nah di sini. Pengikatan jaminan, kalau yang semuanya itu pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saya berikan jaminan-jaminan kebendaan, gadai, fidusia, hak tanggungan, bahkan ada hipotek kapal. Tapi kita kalau ngomong perorangan, rasanya jaminannya variasinya dua ini, hak tanggungan, fidusia, atau juga ada pemberian jaminan pribadi atau personal guarantee. Hal-hal yang harus diperhatikan, subjek hukum pemilik agunan harus sesuai dengan nama pemilik agunan yang terdaftar pada bukti hak agunan. Cerita sedikit pendek nih kalau orang mau menjaminkan tanah bangunan. Ya, kita menjaminkan tanah bangunan berarti ada sertifikat. Sertifikat tanah nih sampai saat ini masih berbentuk kalau Bapak Ibu punya buku sertifikat tanah.
Ya. Nah, apa yang dilakukan adalah si nasabah ini memberikan sertifikatnya kepada bank, ya, meminjamkan sebenarnya untuk diteliti terlebih dahulu. Siapa pemiliknya, belinya kapan, untuk menentukan belinya itu sebelum perkawinan atau belinya sudah di dalam perkawinan. Kalau belinya sebelum perkawinan, membutuhkan persetujuan pasangannya atau tidak. Kalau belinya di dalam perkawinan adalah butuh persetujuan dari pasangannya. Selain meneliti tentang identitas kepemilikannya, diteliti juga tentang keabsahan sertifikatnya. Ya, itu adalah kita namanya mengecek sertifikat itu di Badan Pertanahan Nasional melalui kantor-kantor pertanahan setempat. Ini wajib sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita jangan sampai nih udah identitasnya benar, ternyata sertifikatnya yang bukan nggak benar ya, bisa juga nih ternyata dalam keadaan tersita, dalam keadaan terblokir. Nah, sekarang negara kita ini udah makin canggih, ya puji syukurnya makin canggih. Kenapa? Karena kita dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan secara online. Jadi kita bisa minta nih datanya sama kantor pertanahan. Kita lihat ini tanah ini ada blokir nggak, ada sita nggak, bener nggak miliknya si Bapak X nih yang mengajukan. Itu kelihatan semuanya sekarang. Kalau zaman dulu nih sertifikatnya kita bawa di stem, ya, tapi nggak ada data-data yang dikeluarkan. Sekarang itu ada data-data. Jadi makin lama makin kesini makin canggih. Dan kita harapkan juga semuanya makin canggih. Semua data nasabah mungkin sudah terintegrasi dengan elektronik itu. Kalau kita misalnya masukin NIK itu udah keluar semuanya. Nah, itu juga memudahkan bank nantinya dalam bertransaksi. Ya, persetujuan pasangan sebagaimana disebutkan di atas, persetujuan para ahli waris pemilik agunan atau pasangannya, ya, pemberian izin wali atau orang tua dari pengadilan apabila yang dijaminkan aset anak di bawah umur. Nah, kalau kita tadi bicara soal kredit, kan nggak mungkin nih yang masuk kredit itu adalah yang di bawah umur. Tetapi kalau pemberian jaminan bagaimana? Gitu kan, ini asetnya di bawah umur. Nah, kalau kita menjaminkan aset anak di bawah umur, subjek di bawah umur, maka orang tuanya harus minta izin dari pengadilan. Ya, untuk dapat menjaminkan aset anaknya yang bernama siapa. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal ini banyak sekali. Ya, ini tadi kita sudah bahas tentang harta benda dalam perkawinan. Nah, saya langsung kepada contoh nih, saya rasanya masih ada waktu kayaknya Pak Fredo ya, sedikit lagi kita mau berbicara tentang 2 contoh kasus sebelum nanti kita tanya jawab. Ibu Karin silakan Bu. Masih ada waktu sedikit ya Pak? Ya silakan Bu. Contohnya ya misalnya, sebenarnya contoh kasus ini banyak banget. Yang tadi misalnya saya bicara tentang orang yang menanyakan kenapa sih kita masih harus lihat dokumen asli, gitu ya. 1, kita mau melihat data terkini. Kedua adalah kita kan juga lagi pemindahan nih dari sistem kita yang semuanya adalah manual kepada semuanya elektronik. Jadi karena perubahan sistem itu kita tetap harus melihat aslinya. Ya, nih contohnya adalah seorang debitur memiliki pinjaman pada bank sejak tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 debiturnya bercerai nih dengan pasangannya. Nah, gimana nih ya status kredit dan agunannya? Banyak juga sih yang nanya sebenarnya sama saya, Bu, kalau saya pinjam nih ternyata misalnya ada apa-apa sama saya, anak saya masih kecil gitu ya. Sebenarnya kalau kredit, nih beda lagi nih sama kasusnya, agak loncat nih Bu Karin ya. Kalau kredit ini ada di dalam perjanjian kredit bahwa hutang itu turun nih menjadi tanggung jawab daripada ahli waris, ya. Jadi mengikat para ahli warisnya juga. Nah, debitur bercerai dengan pasangannya, bagaimana status kredit dan agunannya? Sebenarnya sepanjang pembayaran fasilitas kredit itu masih berjalan, seharusnya hal ini nggak menjadi persoalannya. Kenapa? Yaitu
Kan waktu awal pasangannya ketika dia menjadi suami istri ini kan masih sudah memberikan persetujuannya. Nah, jangan sampai ternyata di situnya bolong nih waktu itu nih perjanjiannya. Nah, kemudian agunannya gimana? Nah, pada dasarnya setiap orang kalau misalnya pasangan bercerai, setelah perceraian mereka melakukan penyelesaian terhadap harta bendanya. Gitu ya. Nah, penyelesaian terhadap harta bendanya, nah ini bisa nggak diselesaikan sementara mereka bercerai, sementara ini agunan. Nah, kalau agunan pada dasarnya setiap pengalihan agunan gitu ya, kalau sampai mereka mengalihkan, misalnya oke deh ini tanah di Pondok Indah buat suaminya gitu kan, sementara ini dalam agunan. Selama ini dalam agunan itu harus mendapatkan persetujuan dari bank. Seperti itu. Jadi belum boleh dibuat pemisahan seperti itu sampai tentunya dilunasinya fasilitas. Walaupun secara hukum hak tanggungan tetap melekat ke tangan siapapun sertifikat tersebut berada. Tuh, itu contoh kasus yang pertama. Ini agak simpel ini. Yang kedua, kasusnya ini agak lebih ruwet gitu ya, Bapak Ibu. Saya bercerita sedikit bahwa ada ketentuan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ini hanya dapat dimiliki misalnya ya salah satunya adalah warga negara Indonesia. Kalau kita bicara warga negara Indonesia, nah berkait lagi nih sama namanya subjek hukum perorangan gitu kan, masuk kepada warga negara. Nah, kita lihat contoh kasus ini. Seorang calon debitur Bapak X hendak menjaminkan aset berupa sertifikat atas nama dia sendiri, Bapak X tersebut. Nah, istri dari Bapak tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, mereka memiliki 3 orang anak yang sebenarnya semuanya sudah dewasa. Nah, salah satu anaknya itu warga negaranya asing. Bagaimana nih Bapak X tersebut dapat menjaminkan asetnya? Kan? Padahal ini miliknya dia aja. Dia kan sebenarnya nggak perlu balik nama asetnya tersebut. Nah, tetapi karena aset tersebut ini merupakan harta bersama dengan istrinya. Kembali kita coba mengingat nih tadi mengenai pengaturan tentang perjanjian kawin, tentang harta benda di dalam perkawinan. Berarti apa? Separuh dari hartanya ini adalah milik almarhum istri. Almarhum istri. Nah, kalau milik almarhum istri berarti dia harus mendapat persetujuan dong dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya ini ada yang warga negara asing. Nah, di sini kita sebut nih, jika perkawinan di antara Bapak X dengan almarhum istrinya tidak dilangsungkan dengan membuat perjanjian kawin, maka separuh harta dari harta suaminya tersebut merupakan milik almarhum istri. Dan karenanya ahli waris tersebut wajib memberikan persetujuan atau rencana penjaminan atas aset Bapak X tersebut. Nah, persoalan berikutnya adalah seorang ahli waris berkewarganegaraan asing. Menurut hukum Indonesia, tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha tidak boleh dimiliki warga negara asing. Apabila di dalam perkawinan atau penerimaan waris tersebut, tanah tersebut menjadi bagian dari warga negara asing, maka dalam waktu 1 tahun, hak atas bidang tanah tersebut harus dialihkan ke WNI. Gitu. Oleh karena itu, terhadap sertifikat Bapak X wajib dipastikan waktu perolehan bidang tanah dari almarhum ibunya meninggal dunia. Kita mesti ngitung nih, oh si istrinya meninggal dunia kapan? Kemudian harusnya sebenarnya sudah dialihkan, gitu ya. Nah, jika masih dalam jangka waktu 1 tahun, bagian dari WNA tersebut harus dialihkan ke ahli waris lainnya. Atau si ahli waris ini melakukan penolakan terhadap warisan almarhumah ibunya. Atau ya bidang tanah tersebut diturunkan haknya menjadi hak pakai. Nah, ini sebenarnya pembahasan ini bisa dalam dan panjang sekali gitu kan. Nah, teman-teman nih di admin BCA, di hukum BCA nih punya sudah banyak juga jagoan-jagoan nih terhadap hukum, dan biasanya kita akan discuss memitigasi atau kita mencari jalan keluar atau memang harus diselesaikan benar-benar secara hukum, bagaimana nih ininya penyelesaian, dan kita tetap nggak mau menerima itu sebagai jaminan.
gitu. Dengan dua kasus ini kita melihat bahwa walaupun simpel pengikatan kredit, tetapi ini akan mempunyai dampak hukum yang sangat besar. Nah, mungkin dari saya itu saja yang dapat saya paparkan, simple ya. Kalau misalnya mau lebih ini lagi panjang lebar, dalam kesempatan lain kita akan ngobrol. Saya rasa lebih enak kalau kita nih sekarang kita masuk kepada diskusi, atau saya akan memilih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu. Dari saya, Pak Fredo, itu yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih Bu Karin untuk penjelasannya. Dari Bapak Ibu nasabah juga udah ada beberapa yang ingin bertanya nih Bu, sudah info di chat, dan saya mungkin akan mulai sampaikan nih Bu ya beberapa pertanyaannya. Kita mulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu nih Bu. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Sisilia. Sebagai pemberi agunan, apakah harus tanda tangan perjanjian kredit pinjaman? Sedangkan sebelumnya ada surat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dan agunan dibeli sebelum perkawinan. Silakan Ibu Karin. Oke. Sorry Pak, bisa dibacakan lagi tadi. Jadi perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian kawin ya. Yes, betul. Mungkin aku bacain sekali lagi Bu ya. Boleh. Perkawinan. Ya, sebagai pemberi agunan, apakah harus tanda tangan perjanjian kredit pinjaman? Sedangkan sebelumnya ada surat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dan agunan dibeli sebelum perkawinan. Oke, pada dasarnya kalau kita lihat pertanyaan itu karena ada perjanjian kawin, seharusnya tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya untuk pengikatan ini. Gitu. Iya. Ya, jadi nggak perlu karena udah bikin perjanjian kawin. Dan kedua adalah agunannya, tidak salah ini dimaksudkan agunannya diperoleh sebelum masuk di dalam perkawinan juga. Gitu ya. Kalau agunannya diperoleh sebelum perkawinan, ya itu tadi kita kembali kepada menjadi bagian daripada harta bawaan. Gitu. Jadi kalau dilihat dari agunannya itu sudah menjadi harta bawaan, kemudian kalau dilihat di dalam perkawinannya, dia juga melaksanakan perkawinannya dengan pembuatan perjanjian kawin. Jadi kalau dari saya, kalau dalam kasus seperti itu semestinya tidak membutuhkan persetujuan pasangannya. Oke. Tidak ya. membutuhkan persetujuan. Ini adalah pertanyaan yang pertama ya, Ibu Sisilia sudah dijawab ya. Iya. Baik, siap Bu. Saya akan bacakan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya. Ini saya lihat nih ada pertanyaan dari siapa nih tentang pengikatan. Ya, kita lihat. Saya bacain dulu Bu. Boleh Bapak bacakan yang saja. Selanjutnya dari Ibu Fani Bu. Dia Ibu Karin mohon penjelasan tentang NIB itu apa? Terima kasih. NIB ya, NIB tanah atau NIB usaha Bu Fani? Gitu, karena kalau di NIB tuh ada seperti nomor bidang tanah gitu kan yang ada di dalam sertifikat. Ini ada kaitannya dengan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh BPN. Gitu kan, ada datanya nih BPN tentang bidang tanah ini. Ini yang dinamakan dengan NIB, Bu Fani. Nah, ada lagi sekarang nih ada NIB untuk usaha. Gitu kan, namanya nomor izin usaha, berusaha. Nah, ini yang nanti dikaitkan dengan sekarang kan PT-PT ini semua harus punya NIB. Kalau orang nih ibaratnya punya NIK, gitu kan, orang mempunyai nomor induk kependudukan. Sekarang semua badan-badan usaha ini mempunyai namanya NIB. Dalam NIB ini nanti kalau dia udah dapat nomor nih, dia udah bisa misalnya dapat menarik semua pengurusan perizinannya tuh udah dalam satu namanya NIB. Makanya mereka itu punya nomor juga gitu. Ada NIB dalam bidang tanah, ada NIB dalam bidang usaha. Gitu. Itu menurut saya mudah-mudahan kalau Bu Fani nanti ada penjelasan NIB apa yang dimaksudkan. Gitu. Okay. Karena yang belum punya NIB nih kalau usaha nih sekarang harus punya NIB. Kalau sertifikat biasanya memang di dalam sertifikat itu disebutkan tuh NIB-nya nomornya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin Pak ya, Ferdo. Boleh, siap.
Thank you Bu Karin untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bu Fani. Lalu saya lanjutkan dari Bapak atau Ibu Weli. Selamat siang Bu Karin. Hutang itu sampai ke anak, cucu, dan cicit juga kah Bu? Kalau Kalau anak iya tadi Bu ya. Waris Ahli waris, utang ya, ahli waris pasti pertama nih kita ngomong Pak ke namanya anak ya. Ahli waris itu ada tingkatan-tingkatnya. Kalau kita ngomong ahli waris pertama kita adalah kedudukan pertama suami, istri, anak kita. Gitu kan? Kita belum ngomongin cucu nih. Kalau cucu iya bisa mengikat kalau dia orang tuanya udah meninggal. Jadi baru ngikat ke bawah gitu. Ya, jadi namanya waris, ahli waris itu nanti ditentukan ketika orang yang bersangkutan ini misalnya dia meninggal, gitu kan? Dia meninggal maka ada ahli waris berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, di situ kita melihat anak ya nggak langsung serta-merta jadi anak, cucu semuanya kena diborong enggak. Tapi kita lihat daripada artinya kalau masih di dalam peringkat pertama anak ya sampai di suami istri anak gitu. Oke. Tadi untuk Bu Fani ada kasih tanggapan juga nih Bu. Mungkin NIB yang disertifikat. Maksudnya untuk melakukan akses pengecekan sertifikat. Ya, betul. Ya itu artinya mohon penjelasan tentang NIB itu itu di BPN sih ya yang memberikan nomor Bu Fani gitu kan. Itu kaitannya biasanya setahu saya ini dengan pemetaan plotting daripada sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Oke. Siap. Thank you Bu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari tadi setelah Bapak atau Ibu ini sekarang dari Bapak atau Ibu Martua Laurentius ya Bu. Dear Ibu Karin, apabila calon debitur seorang pemilik perusahaan yang merangkap sebagai direktur dan memperoleh penghasilan sebagai direktur, ingin mengajukan kredit atas nama pribadi, apakah lebih baik mengajukan kredit menggunakan statusnya sebagai pemilik perusahaan atau sebagai direktur? Nah, tergantung gini, kalau kredit ini kan macam-macam Pak Mertua ya Pak. Jadi ada kredit kita sebut sebagai kredit perorangan atau kredit konsumtif yang biasanya diberikan kepada lihat dari perorangannya gitu kan, dilihat perorangannya, dilihat pekerjaannya Pak. Misalnya dia adalah direktur nih gitu kan, dilihat direktur, dilihat dari penghasilannya sebagai direktur. Kalau dia mengajukan kreditnya untuk kepentingan perorangan dia gitu. Nah, kalau dia misalnya mau mengajukan kredit usaha gitu kan, ada kredit investasi, mungkin ya lebih baik dia mengajukannya dengan bendera PT-nya dia gitu, tapi nggak ada urusan sama kedudukan dia sebagai direktur. Nah, kalau PT tentu bank nih akan memprosesnya juga berbeda karena bank nih nanti akan melihat laporan keuangan perusahaannya, SPT-nya gitu. Jadi pilihan apakah ingin mengajukan kredit atas nama pribadi atau misalnya kredit atas nama usaha itu pilihan terhadap kredit apa nih yang sebenarnya ingin diperoleh yang bersangkutan, Pak Fredo. Oke, mungkin itu kayaknya butuh konsultasi lebih lanjut ya Bu ya. Boleh, kalau itu boleh nanti bisa dibantu juga dengan teman-teman di bank, bisa juga kita cuman ya tentu tergantung kepentingannya, tergantung keinginannya apa. Dengan begitu banyak kepentingan dan juga mungkin detail-detail yang memang harus disampaikan lebih lanjut ya Bu ya. Fenty atau Ibu Fenty Effendi. Yes. Bu Karin mau tanya, saya kredit bank rumah tinggal sebelum menikah. Uang DP untuk beli rumah tersebut pakai uang orang tua saya. Kemudian cicilan semua saya yang bayar karena saya bekerja dan suami sudah di PHK ketika Krismon. Ketika saya di PHK juga dan kami tidak berpenghasilan, cicilan dibayarkan oleh orang tua. Kemudian orang tua juga bangkrut dan saya sudah bekerja lagi, saya lanjutkan sampai selesai. Suami saya tidak bekerja sampai cicilan tersebut lunas. Bagaimana status rumah tersebut? Karena saya juga tidak memiliki surat pisah harta. Apakah ortu saya memiliki hak atas rumah tersebut? Mohon penjelasannya, Bu. Silakan, Bu Karin. Bu Fenty ya, saya baca
lagi nih Bu Fenty. Jadi Bu Fenty ini memiliki kredit untuk rumah tinggal sebelum Ibu menikah, ya. Berarti ada kredit pembelian, Bu. Ya, kredit pembelian itu ada AJB di mana atas nama Bu Fenty. Ya, uang DP-nya untuk beli rumah Ibu pakai sebagai uang orang tua lah, seperti itu. Kemudian cicilannya Ibu sambil bekerja. Nah, kemudian setelah itu Ibu menikah nih, ya. Kalau dilihat sampai cerita ini saja nih, Bu Fenty, berarti pembelian ini adalah harta bawaan Ibu. Ya, nah pembelian ini kalau kita melihat daripada segi kepemilikan ya, berdasarkan hukum kita tidak melihat ini uang siapa pembeliannya, gitu ya. Pembeliannya ini terdaftar atas nama siapa, gitu. Misalnya terdaftar atas nama Ibu, ya sudah, kita istilahnya pihak-pihak ketiga terikatnya ya sama Ibu. Ya. Kemudian Ibu di PHK juga dan kami tidak berpenghasilan cicilan bayar orang tua saya. Jadi Ibu belum balik-balikin nih ke ininya, istilahnya ke orang tua gitu kan. Nah, kalau Ibu kredit nih kan Ibu yang diikat gitu kan. Ibu yang diikat oleh bank. Maka Ibu nih yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk pengembalian uangnya ke bank gitu. Jadi Ibu menjaminkannya bukan ke bank nih gitu, walaupun Ibu nih nanti ada secara internal punya utang lah ke orang tua, ya. Orang tua juga bangkrut dan bekerja, jadi dan saya sudah bekerja lagi, saya lanjutkan sampai selesai. Suami tidak bekerja sampai cicilan tersebut lunas. Bagaimana status rumah tersebut? Karena saya juga tidak memiliki surat pisah harta. Apakah orang tua memiliki hak atas rumah tersebut? Tidak ada yang memiliki hak rumah tersebut kecuali Ibu. Karena Ibu pembeliannya itu adalah sebelum perkawinan. Jadi ini merupakan harta bawaan Ibu. Walaupun nih Ibu bilang nanti ini ada sebagian uang nih dibayarin sama orang tua saya, terus saya nyicil gitu kan. Terus saya di dalam perkawinan ada juga dengan orang tua, dengan suami saya cicil gitu. Nah, kalau seperti itu kan bagian daripada Ibu bagaimana bayarnya. Gitu. Tetapi kalau secara hukum kepemilikannya ada di Ibu. Ibu misalnya kita nggak usah bikin pisah harta gitu. Misalnya Ibu nggak bikin pisah harta, tetap itu harta bawaannya Ibu, bukan harta bersama dengan suami. Itu yang bisa saya jawab, Bu Fenty. Baik, terima kasih Bu Karin. Lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya dari Pak Johani Halim. Siang Bu Karin mau tanya apakah proses hibah anggap Pak uang Johani Halim. Yes, Johani Halim Bu. Anggap uang tunai atau properti dari orang tua ke anaknya biasanya bisa dalam satu akta hibah kan. Tapi info terakhir yang saya terima satu akta hibah berlaku untuk satu anak saja. Jadi kalau anak 3, apakah harus membuat 3 akta hibah dari orang tua ke masing-masing? Apakah benar begitu? Boleh dibantu penjelasannya karena Oke, saya coba baca lagi ya Pak. Ya, silakan Bu. Mau tanya apakah proses hibah ini uang tunai atau properti, ya kan? Kalau kita ngomong hibah ini, kalau properti kan ada akte hibah nih Pak, gitu dari orang tua ke anak, gitu kan? Kita menggunakan namanya akte PPAT, gitu kan? PPAT untuk hibah, gitu. Nah, kalau akte uang tunai rasanya dibuat secara notaris gitu kan, secara notaris. Nah, kalau dari orang tua ke anak biasanya bisa nggak dalam satu hibah kan ya gitu kan? Bisa. Nah, kemudian tapi info terakhir yang saya terima, sorry saya baca lagi, mau tanya apakah proses hibah untuk uang tunai dari orang tua ke anak biasanya bisa, dan kalau properti dan uang tunai nggak bisa dalam satu hibah karena kan properti itu PPAT Pak, jadi nggak bisa kita ngatur hibah uang tunai itu dengan akte PPAT, itu 2 hal yang berbeda gitu kan. Sama dengan misalnya kita kan jual beli hibah segala macam, itu kaitannya kalau dengan properti ya kaitannya dengan PPAT Pak, bukan dengan notaris, jadi nggak bisa jadi satu gitu ya. Nah, ada info terakhir yang saya terima, satu akte hibah berlaku untuk satu anak saja. Jadi kalau ada 3 akte 3 anak harus buat 3 akte hibah ya. Kalau akte hibah ya Pak biasanya sih dibikinnya sendiri-sendiri Pak,
Itu boleh bantu penjelasannya karena biayanya jadi 3 kali. Terima kasih. Jadi kalau properti ini Pak, kita kaitannya biasanya satu akte, satu anak itu ya kita mau ke siapa hibahnya gitu kan, karena itu nanti kaitannya juga tentu dengan pencatatan atau pembayaran pajak ya Pak ya. Itu yang saya bisa katakan. Jadi properti sama uang tunai itu adalah 2 hal yang berbeda. Tuh. Kemudian kalau akte tanahnya, kalau mau 1 akte, oke, mungkin dari saya itu aja sih Pak Fredo. Baik, thank you Bu Karin. Jadi intinya nggak bisa digabung ya Bu ya. Dan kalau properti sama uang tunai nggak bisa digabung Pak. Iya, gitu. Iya. Kalau untuk PPAT-nya mungkin kalau di dalam satu tanah kita mesti cek ya. Kalau rasanya kalau misalnya bidangnya itu di dalam satu wilayah mungkin bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Karin. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Bu dari Bapak Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Selamat siang Ibu Karin. Bagaimana kalau pemberi agunan mempunyai istri yang dinikahkan secara siri? Abu Bakar, kalau kita bicara secara siri, maaf mungkin kalau misalnya saya ada kesalahan penjelasan ya, sebenarnya kan itu artinya tidak dilakukan pencatatan atau pendaftaran secara hukum. Gitu ya. Kalau kita ngomong istilah nih siri. Ya. Nah, saya coba. Nah, kemudian kalau siri itu berdasarkan kompilasi hukum Islam ini tidak ada akibat haknya. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu mestinya sih kalau menurut saya ya Pak harusnya karena tidak ada mempunyai suatu ikatan secara siri, tidak mempunyai ikatan hukum, harusnya nggak ini ya Pak, nggak membutuhkan persetujuannya. Gitu. Yang membutuhkan persetujuan adalah dari istri yang menikah, artinya dinikahkan dengan secara hukum. Itu terdaftar pernikahannya. Seperti itu yang saya bisa jelaskan. Baik. Ya seperti itu. Ini harus dari yang pernikahan yang disahkan secara hukum ya Bu ya, maksudnya. Ya, yang disahkan secara hukum. Jadi kalau siri ini kalau yang saya ini ya pendapat saya ya, ini artinya tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan hukumnya. Ya. Baik, saya lanjutkan Bu untuk Bapak Thomas Suwandi. Bentuk jaminan aset apakah bisa masuk surat berharga, deposito dan SBN? Suwandi, Pak Thomas, Pak Thomas Suwandi. Pak, saya sekalian baca nih Pak. Boleh, silakan Bu. Apakah aset termasuk surat berharga, deposit, SBN itu ya masuk Pak. Bentuk jaminan aset bisa masuk surat berharga, deposit itu ya bisa masuk sebagai jaminan surat berharga. Yes. Gitu. Nanti ada pengikatannya Pak. Biasanya kalau surat berharga itu nanti ada gadai misalnya. Itu bisa dikatakan sebagai aset. Iya, yang jadinya surat berharga. Iya, itu bisa dijamin ya Bu ya untuk di agunan. Iya. Yes. Baik, saya lanjut nih Bu dari Ibu Delania. Bu Karin, jika anak menolak warisan, ini menarik nih. Berarti otomatis tidak jadi ahli waris. Apakah juga harus bertanggung jawab atau mewarisi hutang, Bu? Kalau udah nolak waris itu nolak semua, Pak. Jadi Bu Delita ya? Bu Deliana, Bu? Bu Deliana. Ya, Ibu Deliana. Bu Deliana, jadi kalau udah nolak waris itu Bu, namanya nolak ya Bu. Jadi nolak ini nggak nolak juga sebagian-sebagian. Misalnya nih, kadang-kadang ada orang berpikir bahwa yang saya tolak nih misalnya hanya nolak warisan ini, gitu ya. Akibat dari menolak ini menolak semua. Jadi kalau udah menolak semua ini, dia juga tidak bertanggung jawab terhadap kredit.
gitu. Jadi nggak terima asetnya, nggak terima hutangnya juga gitu. Kalau aset juga sama sekali nggak bisa milih-milih juga gitu kan, untuk misalnya dapetin aset ini atau tidak dapatkan aset itu. Oke, ya berarti intinya bisa Bu, tapi kalau misalnya dia udah Bisa, nolak, tapi semuanya nggak akan sekali dapat nolak apa-apa gitu ya. nggak dapat apa-apa, jadi nggak bertanggung jawab dan juga nggak dapat harta benda yang diperoleh gitu. Iya, baik. Gitu ya. Menarik Mungkin ya. mudah-mudahan bisa menjawab nih gitu kan. Betul, berarti harus Tuh. dihitung-hitung dulu nih ya Bu. Harus dihitung-hitung gitu kan. Gitu. Baik. Bu Karin masih ada beberapa lagi Bu, aku coba Boleh, baca dulu silakan masih bisa. dari Ibu Hieni Aliaman. Mohon Ibu tanya Bu, kalau Hieni. suami sudah meninggal dan anak-anak masih di bawah umur, apakah istri dapat melakukan pinjaman sementara istri sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain? Apakah akan berpengaruh pada harta suami sebelumnya? Istri tidak membuat surat nikah dengan laki-laki yang baru. Apakah statusnya masih istri suami sebelumnya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau dari segi pinjamannya, ya dia minjem dulu nih, kita nggak ngomong mengagunkan. Ya, kalau dari pinjamannya kan dia suami udah meninggal, gitu kan? Nah, pada saat dia mengajukan pinjaman nih, dia sudah terikat pernikahan lagi atau belum? Ya, kalau misalnya dia sudah terikat pernikahan lagi, tentu dan tidak membuat perjanjian kawin, dia kan mendapatkan persetujuan dari suaminya saat ini, gitu ya. Kemudian kedua yang jadi permasalahan adalah agunannya atau jaminannya. Yang dia jaminkan ini harta yang mana? Harta yang dia peroleh nih kapan? Misalnya pada saat dia dalam pernikahan sebelumnya dengan suaminya ini ada misalnya sebidang tanah atau rumah gitu ya, dia mau pakai itu sebagai jaminan untuk kreditnya. Nah, kan ini diperoleh nih dalam perkawinannya dia yang dulu nih. Kalau di dalam perkawinannya dia yang dulu, maka tentu nih ada bagian anak-anak ahli waris dari si almarhum suaminya. Gitu kan? Dengan demikian yang tadi saya katakan, kalau anak-anak itu menjadi ahli waris dan hartanya itu akan dijaminkan, maka ibu itu harus minta penetapan pengadilan untuk menjaminkan harta anak yang di bawah umur. Atau yang dijaminkan itu adalah harta yang dia peroleh di dalam perkawinan yang keduanya, ya kan? Kalau misalnya diperoleh setelah suaminya meninggal, mungkin kita bisa katakan persetujuan dari suaminya saat ini, gitu. Jadi ibu, saya harus mau tahu nih mengenai kapan perolehan agunannya. Kalau kreditnya saat ini tergantung, kalau misalnya di kreditnya ibu sudah terikat pernikahan dengan suami yang saat ini, yang pasti kita buktikan dengan akte kematian dan lain sebagainya, tinggal persetujuan dari pasangannya saat ini. Itu yang mungkin bisa saya jawab ke ibu. Baik, oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita last 3 question ya Bu ya. Last 3 question boleh. Ya, 3 pertanyaan terakhir nih, tapi yang ini menarik nih Bu, dari Ibu Monik. Bu Karin, jika setelah dilakukan pengikatan jaminan baru diketahui terjadi pemalsuan identitas salah satu pihak pasangan yang dilakukan oleh pihak pasangan yang satunya, salah satu pasangan tersebut, jadi palsu nih Bu identitasnya. Nah, apakah pengikatan tersebut tetap sah atau dianggap gugur Bu? Nah, itu yang tadi kita bilang bahwa kalau kita lihat syarat sahnya perjanjian, kita nggak ngomong dulu soal palsu, ya. Kalau kita lihat syarat sahnya perjanjian, cakap orang melakukan perbuatan hukum dan syaratnya sepakat dan cakap, ya. Berarti mengenai kecakapannya ini kan udah tidak terpenuhi, gitu kan? Nah, tinggal masalahnya pembuktiannya ini adalah benar palsu atau enggak gitu. Kalau perjanjiannya mah tetap sah aja gitu kan, sepanjang belum dibatalkan. Jadi tadi kalau kita lihat syarat subjektif yang tadi saya sampaikan, kalau syarat subjektif itu
itu harus dibatalkan. Tapi proses pembatalan tentu kita kalau ngomong palsu nih ada proses pembuktiannya, ada proses putusannya bahwa memang ini adalah palsu, ada proses pelaporan ke polisi, ada proses pengadilannya gitu kan. Dan siapa yang memalsukan, kalau sepanjang misalnya itu belum terjadi kan ini jalan terus karena itu kan kewajiban orang yang debitur yang harus memenuhi gitu sampai dengan dinyatakan misalnya ini palsu dan ini misalnya bukan orang yang sebenarnya dan lain sebagainya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang sah. Jadi nggak serta-merta langsung batal begitu saja karena kita bilang palsu ini ceritanya masih panjang yang harus dibuktikan gitu kan, harus dibuktikan kemudian harus ada putusan pengadilannya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Monik. Baik, oke, thank you Bu jawabannya ya. Untuk pertanyaan. Karena gini, kembali ke yang tadi ini kreditur itu kan beritikat baik. Jadi kalau dia beritikat baik, dia adalah pihak yang harus dilindungi. Jadi nggak dengan serta-merta misalnya tiba-tiba ini dikatakan palsu, terus langsung batal, nggak terlindungi nanti banknya. Gitu. Jadi kalau nih bilangin palsu ini masih panjang perjalanan untuk sampai pembuktiannya. Itu dari saya, Pak Fredo. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Lalu untuk 2 pertanyaan berikut. Yang pertama dari Ibu RS Melania. Mau tanya sertifikat waris atas nama 3 orang. Salah satu ahli waris menikah dengan warga negara asing. Mendapatkan harta waris sebelum menikah. Apakah ahli waris tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari istri atau warga negara asingnya pada saat dijaminkan? Ibu Melania ya, sebentar saya cek. Ini kayaknya di private chat Bu, aku coba kirim ke private chat supaya saya nggak salah bacanya. Yes, Bu, sebentar ya, siap. Ya. Saya sudah kirimkan Bu di chat juga. Oke, mau tanya saya, sertifikat waris atas nama 3 orang, salah satu ahli waris itu menikah dengan warga negara asing. Jadi yang saya mau tanya dulu begini, ini kan sertifikat ya, sertifikatnya mesti atas nama orang tuanya. Kemudian sertifikat tersebut harus balik nama, ya. Misalnya balik nama ke 3 orang anaknya. Oke. Salah satu ahli waris menikah dengan warga negara asing. Ya, kalau misalnya salah satu ahli waris menikah dengan warga negara asing, dia mendapatkan hak waris sebelum menikah. Apakah ahli waris tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari istri ya, dari istri asing yang pada saat dijaminkan kepada bank atau pada saat ini gitu ya, saya catatkan dulu ya. Kita melihat ini ya, karena gini, ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria itu menentukan bahwa kalau ada kepemilikan asing karena waris atau karena perkawinan, maka dalam 1 tahun sejak diperolehnya hak atas tanah tersebut karena pewarisan gitu ya, atau karena perkawinan, maka dalam 1 tahun itu harus dialihkan kepada warga negara Indonesia. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kalau misalnya dia sudah lebih, kalau dia belum dalam 1 tahun, tentu kan kita pasti harus minta persetujuan dong, gitu kan? Nah, kalau misalnya enggak, maka harusnya bagian daripada ahli waris tersebut dialihkan kepada warga negara Indonesia, mungkin ahli waris lainnya, gitu. Ya, apakah ahli waris tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari istri atau tidak, gitu.
salah satu ahli waris menikah dengan warga negara asing mendapatkan harta waris sebelum nikah, tapi pendapatannya sebelum menikah gitu ya. Iya, betul. Kalau pendapatannya sebelum menikah harusnya sih tidak membutuhkan persetujuan. Nggak butuh persetujuan, Pak. Ibu. Oke, nggak butuh persetujuan ya, Bu ya? Betul, betul. Betul. Baik. Kalau karena waris ya, karena dia harta warisnya itu sebelum pernikahan dapatnya, jadi dianggap sebagai harta bawaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Karin. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari Bapak atau Ibu Malioni. Ya. Bu Karin, bisakah anak di bawah 21 tahun menerima harta hibah properti? Kalau menerima bisa, Pak. Kalau menerima hibah itu bisa, nggak ada masalah. Persoalannya kan adalah kalau misalnya dia ini akan nantinya mengalihkan, menjaminkan gitu kan. Nah, itu karena dia masih di bawah umur, dia membutuhkan orang tuanya untuk mewakili dia di dalam transaksi-transaksi tersebut. Nah, oleh karena itu nanti orang tuanya kalau ada tindakan-tindakan seperti itu harus mendapatkan penetapan pengadilan. Terima hibah berarti nggak ada batasan umur ya Bu ya, umur berapa saja bisa ya? Kalau menerima hibah bisa. Oke. Istilah yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau misalnya iya, kalau misalnya di bawah umur ya tentu tindakan-tindakannya harus diwakili oleh orang tuanya gitu kan, wali orang tuanya. Ya. Oke. Kan gini, masalahnya pada saat penerima hibah itu kan dia mesti tanda tangan nih. Namanya tanda tangan akta hibah gitu kan, tanda tangan akta hibah. Nah, dia kan masih di bawah umur. Kalau dia di bawah 18 tahun gitu kan. Nah, pada saat dia di bawah umur itu untuk tanda tangan itu dia wali orang tuanya yang bertindak. Oke. Baik, itu saja mungkin bukan jawab. Ada lagi mungkin yang belum dijawab? Nampaknya juga sudah sih Bu, karena juga waktu yang terbatas juga ya Bu. Jadi mungkin sudah saya tutup untuk pertanyaannya. Seperti itu sih. Sudah ditutup pertanyaannya? Yes, betul Bu. Jadi mungkin dari sisi Q&A-nya itu aja ya Bu Karin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya, terima kasih juga udah menjawab dan menjelaskan materinya dengan sangat baik. Terima kasih Pak Fredo. Kasih reaction tepuk tangan dulu nih untuk pembicara kita hari ini. Thank you so much Bu. Kita belajar banyak dan saya juga berharap dari webinar ini Bapak dan Ibu bisa dapat manfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua. Thank you. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yes, amin Bu. Makasih. Baik, Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana karena kita juga mau mengapresiasi 10 nasabah yang sudah join pertama kali. Ini nasabah-nasabah yang luar biasa antusias ya, paling pagi nih datangnya. Lalu juga ada 10 nasabah yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk semangatnya sudah bertanya ya, dan sangat kritis pertanyaan-pertanyaannya. Baik sekali, tapi kita akan tentukan 10 pertanyaan yang terbaik nih ya. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyampaikan promo bunga KPR BCA yang saat ini spesial banget nih untuk Bapak dan Ibu semua, yaitu sebesar suku bunganya 4,5%, fix selama 3 tahun dengan tenornya 8 tahun. Nah, promo ini tuh masih akan berlaku untuk aplikasi yang masuk hingga 30 November 2021. Untuk detailnya, Bapak dan Ibu jika tertarik dapat menghubungi PIC Relationship yang sudah mengundang Bapak dan Ibu ke webinar hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu bisa tanya-tanya mungkin promo-promo yang ada apa, dan mungkin promo yang sesuai dengan Bapak dan Ibu itu kira-kira apa. Seperti itu ya. Baik, setelah ini rekan saya juga akan membantu menampilkan pemenangnya. Silakan untuk 10 nasabah yang join pertama kali terlebih dahulu, saya akan umumkan. Yes, ini sudah ada. Terima kasih. Ada Bapak Winston Wianta dari Bogor, Bapak Anton Wiguna dari Wisma Milenia, Ibu Triana Walujati dari Bogor, Ibu Melania dari Bogor juga, Bapak Johani Halim dari Kelapa Gading, Ibu Hieni Aliaman dari Matraman, Ibu Yuliani Sapariah dari Bogor, Bu Herna dari Kelapa Gading,
Pak Firdian dari Gunsa, dan Bapak atau Ibu Cepi Krisna dari Matraman. Selamat untuk para pemenang. Nah, selanjutnya ini ada penanya terbaik nih, 10 penanya terbaik. Ya, untuk 10 penanya terbaik, yaitu ada Bapak Abu Bakar dari Wisma Milenia, Ibu Deliana dari Bogor, Bapak Thomas Wandi dari Matraman, Bapak atau Ibu Malioni dari Wisma Milenia, dari Ibu Monik Gracia dari KCU Bogor, Bapak Martua Laurentius dari Tanjung Priok, Ibu Fani dari Bogor, Ibu Fani Setiati ya, lalu Ibu Sisilia Novita dari Wisma Milenia, Ibu Hieni Aliaman dari Matraman, dan Bapak atau Ibu Fenti Effendi dari KCU Gunsa 45. Nah, nanti hadiah akan kami kirimkan ke masing-masing cabang ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa kontak PIC Relationship yang sudah mengundang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Nah, merupakan suatu kebanggaan bagi kami apabila setiap event yang kami adakan itu bersama dengan Bapak Ibu semua bermanfaat ya. Dan agar terus dapat memberikan materi yang lebih relevan lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk 1 menit saja mengisi polling yang sebentar lagi akan ditampilkan oleh rekan saya. Untuk polling feedback form. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengisi polling, bisa dari tim panitia. Untuk pollingnya bisa ditampilkan. Oke, mungkin sebentar ya. Sudah muncul mungkin Bapak dan Ibu untuk pollingnya? Iya, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengisi polling yang sudah tampil di layar Bapak dan Ibu semua. Oke. Sebentar ya. Oke, bisa mungkin dari teman-teman itu, mungkin sembari menunggu Bapak dan Ibu, sekarang boleh loh saatnya Bapak dan Ibu buka kamera Bapak dan Ibu semua karena kita mau foto bersama. Ya, nggak muncul ya Bapak dan Ibu pollingnya? Muncul nggak? Nah, muncul nih ya. Ya, saya sudah menerima beberapa polling nih ya. Bapak dan Ibu boleh isi. Sembari menunggu Bapak dan Ibu boleh buka kameranya, kita mau foto bareng. Dari tim panitia nanti akan segera take picture. Jadi Bapak dan Ibu boleh nyalain kameranya dan senyum yang lebar. Ya. Oke. Sudah siap? Tim panitia sambil foto. Oke, saya hitung ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, foto yang terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Senyumnya harus paling lebar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Boleh kembali dimatikan videonya. Dengan berakhirnya sesi foto, berakhir juga perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata, saya mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada webinar pengikatan kredit dan agunan untuk subjek hukum perorangan yang juga berkolaborasi dengan Divisi Bisnis Kredit dan Consumer. Kepada seluruh tim Kanwil 9, juga kepada setiap cabang yang telah berperan besar menyukseskan acara webinar pada hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap nasabah kami yang tercinta yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti webinar kita hari ini. Sangat senang melihat Bapak dan Ibu hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Akhir kata, saya Fredo. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa pada webinar BCA selanjutnya. See you Bapak dan Ibu. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi Bu Karin. Terima kasih Pak Fredo. Sehat selalu. Sehat selalu Bu Karin. Terima kasih. Ayo pulang. Robotku.
Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Paket. Paket.